Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulastri-Anwar. Saya dari kelas MA 20 C15. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ehsan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan. Nah, sistem informasi manajemen ini merupakan sistem perencanaan pada internal organisasi perusahaan yang melibatkan pengendalian internal seperti pemanfaatan sumber daya, kemudian dokumen, teknologi, dan juga akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi dalam menjalankan perusahaannya. Untuk selanjutnya, ada tujuan utama dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu untuk pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan yang jauh lebih tepat. Yang kedua, informasi yang sangat berguna dalam hal perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Selanjutnya, sistem informasi yang bisa dipergunakan sebagai satu dasar acuan dalam perhitungan harga produk, jasa maupun untuk tujuan lainnya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi penting dari sistem informasi manajemen bagi internal organisasi di perusahaan. Yang pertama itu untuk mempermudah manajer dalam merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan terhadap seluruh karyawan ataupun anggota tim melalui hubungan satu komando ataupun koordinasi terpadu. Yang kedua, data-data yang sudah tersaji akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, bisa juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas, namun mampu dalam mengurangi atau menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi perusahaan. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Nah, kenapa bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Karena dengan adanya sistem informasi manajemen ini, perusahaan jadi lebih terkoordinir dengan baik dan serba tersistematis dalam sistem kerjanya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan sistem informasi manajemen di internal perusahaan. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, berguna untuk proses pengolahan data-data perusahaan dalam jumlah yang sangat besar dan terjadi secara rutin serta harus berulang-ulang. Biasanya lebih banyak diaplikasikan pada sistem manajemen gaji dan inventaris. Nah, pada sistem manajemen gaji dan inventaris ini di perusahaan dengan jumlah karyawan antara ratusan sampai dengan ribuan orang. Yang kedua ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, perusahaan yang menggunakan sistem ERP ini bertujuan untuk mengelola dan melakukan pengawasan masing-masing unit bidang kerja seperti pada bagian accounting, keuangan atau finance, kemudian pada bagian pemasaran, kemudian pada bagian sumber daya manusia, misalnya HRD. Selanjutnya ada pada sistem operasional atau admin dan juga pengelolaan persediaan seperti inventory. Yang ketiga ada supply chain management atau SCM. Nah, SCM ini berfungsi untuk menyajikan data-data secara terintegrasi yang terkait dengan suplai bahan baku seperti pemasok, produsen, pengecer, sampai kepada konsumen akhir. Yang keempat ada Office Automation System atau OAS.
Nah, pada sistem informasi manajemen ini biasanya paling sering diterapkan pada beberapa perusahaan, baik itu perusahaan yang berskala besar ataupun untuk jenis perusahaan yang masih berskala kecil, yang sangat berguna untuk melancarkan sistem informasi manajemennya melalui pengintegrasian setiap server komputer di internal perusahaan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.